Hai sobat, apa kabar? Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Wave. Film ini diangkat dari kisah nyata di sebuah negara Norwegia, berdasarkan fakta bahwa melewati Gunung Agneset, yang terletak di Geiranger di Norwegia, suatu hari akan jatuh dan menciptakan tsunami dahsyat lebih dari 80 meter yang akan menghancurkan semua yang ada di jalurnya sebelum menghantam daratan di Greenland. Seorang ahli geologi terjebak di tengahnya dan perlombaan melawan waktu dimulai. Film ini ditulis oleh Fredrik Groningen. Bagaimana alur ceritanya? Ayo kita simak. Di awal scene kita diperlihatkan dengan seorang pria. Ia bernama Christian. Ia adalah seorang ahli geologi yang baru saja datang dari kota setelah selesai mengurus surat kepindahannya untuk ditugaskan di luar kota. Saat baru tiba di rumah, ia disambut oleh keluarganya. Di sana ada anaknya bernama Sondre, Julia, dan juga istrinya yang bernama Idun. Ingat ya, namanya Idun bukan Empo Indun. Di sana terlihat si Idun sedang memperbaiki pipa yang bocor. Setelah selesai, mereka langsung makan bersama, sembari berbincang tentang kepindahan pekerjaannya ke luar kota. Scene berpindah, di sini Christian mendatangi tempat kerjanya yang lama untuk bertemu dengan teman-temannya dan mengemasi barang miliknya yang masih ada di sana. Di sana mereka merayakan kepindahan Christian dengan acara potong kue. Setelah selesai makan-makan, Christian mengemasi barang-barangnya. Saat sedang mengemasi barangnya, Christian mencoba menghampiri temannya yang ada di ruang kontrol dan bertanya ada apa ini. Temannya menjawab, air tanah tiba-tiba berkurang namun tidak ada pergerakan dari gunung itu. Christian seketika terdiam. Di sini temannya berkata, tenang saja, tidak ada masalah, kau boleh melanjutkan mengemasi barangmu. Saat di rumah, Christian mencoba mengeceknya sendiri. Lalu istrinya datang dan berkata, sudah jangan terlalu dipikirkan, sebaiknya kita berkemas sekarang. Christian pun berkemas dan membuang berkas dokumen yang sudah tak terpakai. Sebelum pergi, Christian berpamitan dengan tetangganya sembari melihat ke atas gunung. Saat sedang dalam perjalanan, Christian berhenti dan memandangi keadaan sekitar. Karena merasa aneh dan ada yang janggal, Christian memutuskan untuk kembali dan pergi menuju tempat kerjanya yang lama. Christian menyuruh anaknya untuk menunggu sebentar. Saat tiba di kantor, Christian bertemu dengan temannya dan menjelaskan masalah yang sedang terjadi. Di tempat yang berbeda, terlihat istri Christian yang sedang menaiki sepeda untuk pergi ke tempat kerja. Karena ia tidak ikut dengan Christian, jadi ia tetap bekerja sebagai customer service di sebuah hotel. Kembali pada Christian, di sini Christian mencoba menjelaskan proses terjadi longsoran bila air tanah yang tiba-tiba berkurang walaupun di dalam sensor tidak terlihat ada pergeseran bebatuan. Kemudian Christian mendatangi gunung itu bersama temannya dan mencoba mengeceknya. Saat sedang memeriksanya, mereka dikejutkan dengan kabel sensor yang terputus. Kemudian Christian kembali ke kantor dan berkata, lihatlah, kalian tahu, kenapa kabelnya bisa putus? Temannya menjawab, ya. Memang sedang terjadi sesuatu pada gunung itu. Di sini terjadi sedikit perdebatan antara Christian dengan temannya. Temannya berkata, oke, kita akan berulang dan pasang kabelnya. Apa kau sudah gila? Ungkap Christian. Dengan agak sedikit marah, temannya berkata, terus apa kita akan menyalakan alarm, menciptakan kepanikan, dan membatalkan musim turis yang sebentar lagi dimulai. Kemudian Christian semakin kesal dengan temannya dan berkata, oke, aku pergi dan tak akan mengganggu kalian lagi. Saat mendatangi mobilnya, Christian kaget karena melihat anaknya sudah tidak ada di dalam mobil. Christian menemukan surat yang isinya, kami pergi menyusul ibu di hotel. Lalu Christian pergi menyusul ke hotel tempat istrinya bekerja. Setibanya di hotel, Christian melihat anaknya sedang berada di sana. Istrinya menghampiri Christian dan berkata, dari mana saja kau? Kenapa kau meninggalkan anak-anak sampai berjam-jam? Christian menjawab, aku punya firasat buruk. Oke, kau tidak boleh pergi hari ini. Kalian bisa menginap di hotel, ungkap istrinya. Namun anaknya yang perempuan minta pulang dan ingin tidur di rumahnya yang lama. Lalu Christian mengajak Julia pergi ke rumahnya yang lama. Saat tiba di rumah lamanya, Christian mengambil kasurnya yang sudah dibuang untuk tidur anaknya. Saat Julia sudah tertidur,
Christian lalu duduk santai sambil ngopi sembari memandangi pegunungan. Scene berpindah pada Sondre yang sedang nonton TV di kamar hotel. Karena merasa bosan, ia memutuskan keluar kamar untuk bermain skateboard. Di tempat lain juga terlihat teman Christian yang sedang nonton film sembari memantau layar monitor. Namun saking asiknya nonton film, ia tak menyadari kalau di layar monitor menunjukkan sedang ada peringatan. Ia pun menumpahkan gelasnya. Saat akan mengambil gelas itu, ia baru menyadari kalau di layar menunjukkan tanda bahaya. Ia pun segera memberitahu pada temannya yang lain. Singkat cerita, temannya yang bernama Jacob dan Arvid datang langsung ke gunung itu untuk memeriksanya. Saat itu pun Christian menelpon temannya untuk menanyakan perkembangannya. Temannya menjawab sekarang sensor menunjukkan kontraksi pada gunung itu. Mendengar kabar itu Christian langsung mencari berkas dokumen yang pernah ia buang. Setelah itu Christian mencoba menelitinya. Mengetahui akan terjadi longsoran, Christian menghubungi temannya, dan minta untuk disambungkan teleponnya dengan Arvid yang sedang berada di lokasi. Dan Christian berkata pada Arvid, "Cepat segera kalian tinggalkan tempat itu sekarang juga." Saat akan meninggalkan lokasi, tiba-tiba longsoran pun terjadi. Mereka semua pun panik. Di sini Christian seketika kehilangan kontak dengan Arvid. Christian lalu menyuruh temannya untuk menyalakan alarm tanda bahaya. Alarm pun segera dinyalakan. Di sini Arvid dan Jacob masih berusaha untuk pergi. Namun sayang Arvid pun terjatuh bersama reruntuhan. Seketika sebagian dari gunung itu longsor dan menyebabkan terjadinya tsunami. Saat Christian mulai kehilangan kontak dengan temannya, Christian lantas panik, dan anaknya bertanya, "Ada apa ayah?" Christian menjawab, "Ayo kita pergi dari sini," sembari menyalakan stopwatch, lalu mereka pun pergi. Di tempat lain juga terlihat istri Christian berusaha membangunkan orang-orang yang sedang tidur, dan menyuruhnya meninggalkan hotel. Ia pun mencoba menelpon Christian, dan menanyakan, "Di mana kalian?" Christian menjawab, "Aku sedang dalam perjalanan bersama Julia untuk menjemputmu dan Sondre." Istrinya menjawab, "Kalian duluan saja dan pergilah ke tempat yang tinggi. Aku sedang mengevakuasi orang-orang, nanti aku dan Sondre pergi dengan menaiki bis." Saat istri Christian sedang menyuruh orang-orang menaiki bis, dia panik ketika mengetahui si Sondre tidak ada. Lantas ia pun segera mencarinya. Kembali pada Christian, saat sedang terjadi kemacetan, Christian menyadari waktunya sudah mepet. Ia lantas turun dari mobil dan berlari sembari berkata pada orang-orang, "Ayo cepat turun, sudah tidak ada waktu lagi." Christian pun terus berlari. Kembali pada istri Christian, yaitu si Idun, dia masih panik karena belum menemukan si Sondre. Rekan kerjanya berkata, kalau dia sempat melihatnya turun ke koridor bawah, si Idun lantas mencarinya. Di sini ada teman si Idun dan suaminya ikut mencari Sondre. Kembali pada Christian, saat sedang berlari, ia sempat melihat tetangganya. Christian pun menyuruhnya turun dan berlari saja. Saat akan berlari istri tetangganya mengalami kecelakaan. Melihat ombak yang semakin dekat, Christian menyuruh tetangganya membawa pergi Julia. Lalu Christian mencoba menolongnya. Karena sudah tak ada waktu lagi, Christian memutuskan memasuki mobil, dan mereka pun pasrah diterjang ombak tsunami. Kembali pada istri Christian, di sini ia berhasil menemukan Sondre, dan langsung mengajaknya keluar. Namun saat tiba di luar, mereka dikejutkan dengan ombak yang sangat tinggi. Lantas mereka panik dan kembali lagi ke dalam hotel untuk berlindung.
Saat berusaha melarikan diri, di sini teman Idun yang perempuan, terseret arus dan tidak bisa diselamatkan, lalu mereka pun berlindung di sebuah ruangan. Kembali pada Christian, saat ombak tsunami sudah surut, ia melihat tetangganya sudah mati. Ia pun segera keluar dari mobil, dan pergi mencari Julia. Dan Christian pun menemukan Julia. Di sini Christian mencoba menghubungi orang yang selamat yang berada di atas bukit, dengan menanyakan apakah ada bis pariwisata di situ. Namun sayang bis pariwisata dikabarkan tidak selamat. Lalu Christian minta izin pada Julia untuk mencari ibunya dan juga kakaknya Sondre, dan Christian segera mencarinya. Berpindah ke Idun, di sini ia sedang berusaha menutupi celah pintu agar airnya tidak masuk. Namun sayang airnya tetap masuk dan hampir menenggelamkan mereka. Kembali pada Christian, di sini ia menemukan bis pariwisata itu. Ia coba mengecek ke dalam untuk mencari istrinya. Namun sayang, di dalam bis ia tidak menemukan istrinya. Lalu ia coba pergi mencari ke hotel tempat istrinya bekerja. Berpindah ke Idun, di sini mereka sedang berusaha menyelamatkan diri dari air yang sudah memenuhi ruangan itu. Karena merasa sudah tak kuat lagi, teman si Idun panik, ia mencoba berenang sembari menenggelamkan Sondre dan juga Idun. Melihat hal itu akhirnya Idun kembali menenggelamkan si pria itu karena sudah membahayakan, dan pria itu pun akhirnya mati tenggelam. Di sini tinggal Idun dan Sondre yang masih selamat. Singkat cerita, Christian yang sudah berada di dalam hotel, menemukan tas milik Sondre. Karena mengira Sondre sudah mati, Christian marah sembari memukul-mukul besi untuk melampiaskan amarahnya. Dan saat Christian memukulkan besi itu, suaranya terdengar sampai pada si Idun. Mengetahui di luar sana ada orang, Idun pun ikut memukul besi untuk memberi tanda. Mendengar ada suara, lalu Christian mencari sumber suara itu dengan menyelami air yang berada di koridor bawah. Singkat cerita, Christian pun bertemu dengan istrinya. Di sini Idun memberitahu kalau Sondre masih berada di dalam sana. Lalu Christian menghampiri Sondre. Di sini Sondre merasa sudah tak kuat lagi. Namun Christian mencoba meyakinkan Sondre untuk tetap berenang. Lalu mereka pun pergi dari tempat itu. Saat sedang menyelam, Sondre kehabisan nafas. Lalu Christian memberinya nafas buatan. Setelah Sondre sadar lagi, Christian menyuruhnya untuk pergi duluan. Namun sayangnya saat itu malah gantian Christian yang kehabisan nafas, dan Christian pun seketika tak sadar diri. Mengetahui Christian masih berada di dalam air, si Idun pun langsung berusaha menyelamatkan Christian. Lalu ia mencoba membawanya naik ke atas. Di sini Idun mencoba memberi nafas buatan. Ia pun semakin panik melihat Christian yang belum sadar juga. Setelah Sondre yang memberi nafas buatan akhirnya Christian bisa sadar. Scene berpindah pada Julia yang sedang menunggu kedatangan keluarganya. Di sini tampak wajah melasnya ketika ia melihat helikopter yang datang namun tidak membawa keluarganya. Namun saat helikopter itu pergi, terlihat Christian, Idun dan juga Sondre, sedang datang. Melihat keluarganya datang, Julia lantas senang dan berlari menghampirinya. Dan mereka akhirnya bisa berkumpul kembali. Film pun berakhir. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya.